Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramlawati. NIM saya 918312906201004. Materi yang saya dapat bawakan yaitu aspek kimia dan manfaat histamin dan antigenesisnya dalam medisinal. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek histamin bukan satu reaksi antigen atau antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara kompetitif atau bersaing interaksi histamin dengan reseptor histamin RIC. Histamin merupakan senyawa yang normal berada dalam tubuh yang akan dikeluarkan dari sel. Bila terjadi rangsangan senyawa alergen, reaksi antara histamin dan reseptornya akan menimbulkan gejala yang dikenal sebagai alergi. Antihistamin merupakan senyawa yang dapat membolak reseptor histamin RIC. Senyawa reaksi alergi dapat diminimalisir. Fungsi dan efek histamin. Histamin memegang peran utama pada proses peradangan dan sistem daya tahan tubuh. Efek histamin bagi tubuh yakni: yang pertama, kontraksi otot-otot polos, bronkus, usus, dan rahim. Yang kedua, fasidilitasi semua pembuluh sehingga menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat edema dan pengembangan mukosa. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Yang kelima, stimulasi ujung-ujung saraf sehingga menyebabkan eritma dan gatal-gatal. Efek di atas pada umumnya merupakan fenomena alergi dan pada keadaan tertentu kadang-kadang menyebabkan shock anafilaksis yang dapat berakibat fatal. Shock anafilaksis terjadi karena histamin yang dilepaskan sedemikian banyak sehingga menyebabkan terjadinya vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, sehingga terjadi penurunan tekanan darah yang drastis, menyebabkan pingsan atau shock. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mekanisme kerja histamin. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histamin, yakni reseptor H1, H2, H3, dan H4. Interaksi histamin dengan reseptor H1 menyebabkan kontraksi otot polos, usus, dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi muskus. Interaksi dengan reseptor H1 juga menyebabkan vasidilitasi arteri sehingga menyebabkan sembab, pruritik, tramitis, dan urtikaria. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung.
Peningkatan sekresi asam lambung dapat menyebabkan tukak lambung. Efek ini diblok oleh antagonis H2. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintetis dan pelepasan histamin, mediator alergi, lain dan peradangan. Efek ini diblok oleh antigenesis H3. Reseptor H4 paling banyak ditemukan pada sel basofil dan sumsum tulang. Reseptor ini juga ditemukan di kelenjar timus, usus halus, limfa, dan usus besar. Perannya hingga saat ini belum banyak diketahui. Reseptor ini tampak terlibat dalam diferensiasi sel dan hematopoietik dan memodulasi fungsi sistem imun. Berdasarkan hambatan pada reseptor khas histamin RIC, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama, antagonesis H1 terutama digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Yang kedua, antagonesis H2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukak lambung. Yang ketiga, antagonesis H3 belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Pembahasan berikut. Antagonesis H1. Antagonesis H1 sering disebut juga antihistamin klasik. Adalah senyawa yang dalam kadar rendah dapat menghambat secara bersaing kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1. Antihistamin yang memblok reseptor H1 secara umum mempunyai struktur sebagai berikut. AR, gugus aril, termasuk fenil, fenil T, erisubstitusi, dan heteroaril. AR yaitu gugus aril kedua, R dan R gugus alkil, X sama dengan O turunan aminoalkil dengan efek sedasi yang besar, N turunan etilen diamin, senyawa lebih aktif dan lebih toksik, CH turunan alkilamin, senyawa kurang aktif dan kurang toksik. Antagonis H2 adalah senyawa yang secara bersaing menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat asam lambung. Yang pertama, modifikasi pada cincin imidazol dapat membentuk 2 teatomer, yaitu NH dan NH. Bentuk NH lebih dominan dan diperlukan untuk aktivitas antagonis H2 yang mempunyai aktivitas 5 kali lebih kuat daripada N-H. Yang kedua, modifikasi pada rantai samping. Untuk aktivitas optimal, cincin harus terpisah dari gugus N oleh 4 atom C atau ekivalennya. Yang ketiga, modifikasi pada gugus N, penggantian gugus amino rantai samping dengan gugus guanin yang bersifat basah kuat, maka akan menghasilkan efek antagonis H2 lemah dan masih bersifat agonis. Sekian.
Sekian dan terima kasih atas kesempatan materi yang saya bawakan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.